Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Embun Sari MS Ikhwanal Kiram rahimakumullah. Sesungguhnya bukti-bukti kebenaran Islam sangatlah banyak sekali. Bukti-bukti itu sangat terang benderang, seterang sinar matahari di siang hari. Dalam tayangan video berikut ini akan kami sajikan sebagian kecil dari sekian banyak bukti-bukti kebenaran Islam. Simaklah tayangan video ini sampai selesai. Semoga Anda mendapatkan manfaat dan keberkahan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nomor 1. Islam merupakan satu-satunya agama yang memiliki nama sangat istimewa. Islam berarti berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam bukanlah nama manusia, tempat, suku, ataupun benda. Ini sangat berbeda sekali dengan nama-nama agama selain Islam, seperti Yahudi, nama salah satu anak Nabi Yakub. Kristen yang berarti pengikut Kristus, sebutan bagi Nabi Isa. Nasrani berasal dari nama kota di Palestina, bagian utara tempat Nabi Isa dibesarkan. Hindu dari kata Sindhu, nama sungai di India. Buddha, nama seorang pendirinya, dan lain-lain. Sedangkan Islam adalah sebuah istilah yang mencerminkan sikap taat dan tunduk terhadap semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, tanpa disertai sedikit pun penolakan atau keengganan. Sehingga setiap manusia yang memiliki sifat tersebut disebut muslim, yakni menyandang sifat Islam. Baik manusia tersebut hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW atau dia hidup pada zaman nabi-nabi sebelumnya. Inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang perkataan Nabi Yakub alaihissalam kepada putra-putranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Ketika Yakub berkata kepada anak-anaknya, "Apakah yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka pun menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami adalah orang-orang yang muslim, yakni yang hanya tunduk patuh kepadanya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Nomor 2. Islam merupakan satu-satunya agama yang mengajarkan penyembahan kepada Sang Pencipta atau Khalik, bukan kepada makhluk, baik berupa manusia, patung, binatang, atau yang lainnya. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai kepada yang lainnya di dalam agama Islam dianggap sebagai dosa yang sangat besar yang tidak dapat diampuni. Perbuatan itu dikenal dengan sebutan syirik dan pelakunya disebut musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Nomor 3. Di antara bukti kuat tentang kebenaran Islam ialah kitab suci Al-Quran. Satu-satunya kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang terjamin keaslian dan kesuciannya sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pasti akan memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Tidak ada satupun kitab suci di dunia ini yang dapat mengungguli keistimewaan dan keagungan Al-Quran. Kitab ini memuat kemukjizatan tentang kesempurnaan hukum yang dikandungnya, berita gaib, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya,
yang selalu terbukti kebenarannya. Tentunya masalah ini memerlukan pembahasan khusus yang akan diulas pada kesempatan yang lain insya Allah. Al-Quran juga satu-satunya kitab suci yang dihafal penuh oleh ribuan umat Islam setebal 30 juz. Bahkan seluruh umat Islam setidaknya hafal surat-surat pendek sebagai bacaan rutin dalam ibadah sholat dan zikir mereka sehari-hari. Al-Quran sangat terjaga sekali lafaz-lafaznya sampai detail harokat dan sukunnya. Makna-maknanya juga dikawal ketat oleh puluhan kitab-kitab tafsir karya para ulama pakar yang membidanginya. Al-Quran menjadi bacaan rutin setiap hari, siang dan malam, baik di rumah-rumah, di masjid-masjid, musola-musola, sekolah-sekolah, acara-acara umat Islam, dan lain sebagainya. Bahasa Al-Quran memiliki karakter tersendiri yang sangat khas, sehingga membedakan dirinya sendiri dari segala macam bahasa manusia, termasuk dari bahasa hadis Nabi SAW. Semua ini merupakan keistimewaan kitab suci Al-Quran yang sangat menakjubkan. Maka, silahkan saja Anda membandingkannya dengan kitab-kitab agama yang lain. Nomor 4. Islam bukan sekedar akidah atau urusan keyakinan semata. Islam tidak hanya sebatas ritual di dalam masjid belaka. Namun, Islam juga berupa syariat yang sangat lengkap dan sempurna. Syariat yang memuat tata aturan dan hukum-hukum yang menjamin kemaslahatan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Sehingga Islam tidak hanya sebatas menyertai pemeluknya di dalam masjid saja, tetapi Islam selalu hadir dengan hukum syariatnya yang sangat sempurna dimanapun pemeluknya berada, baik di rumah, di pasar, di kantor, di sawah, di medan perang, bahkan di kamar mandi. Dari mulai manusia tidur sampai bangun kembali, dan dari mulai manusia lahir sampai meninggal dunia, dan bahkan sampai urusan kehidupan setelah mati, Islam akan selalu hadir dengan tata aturan dan tuntunannya yang sangat sempurna. Semua ini bisa Anda buktikan secara langsung di dalam kitab fikih Islam yang memuat rincian hukum Islam secara lengkap, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Betapa fikih Islam telah memuat pembahasan sangat lengkap, yang secara global dapat kita sebutkan sebagai berikut. Tentang toharoh atau bersuci, meliputi cara mensucikan najis, pemakaian air, berwudu, tayamum, dan aturan mandi. Tentang ibadah, meliputi sholat, puasa, zakat, haji, sumpah, dan nazar. Tentang perawatan jenazah, meliputi memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan, serta hukum wasiat dan pembagian waris. Tentang muamalat, meliputi hukum jual beli, sewa menyewa, hutang, pinjaman, jaminan, gadai, wakaf, hadiah, hibah, riba, dan seterusnya. Tentang munakahah atau pernikahan, meliputi aturan melamar, prosesi akad, hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak, perceraian, dan lain sebagainya. Tentang jinayah atau tindakan kejahatan, meliputi hukum kisos, hukuman bagi pencuri, perampok, pemabuk, pemberontak, pezina, LGBT, dan lain-lain. Tentang siasah atau politik, meliputi syarat-syarat pemimpin, sistem pengangkatan pemimpin, hukum pengadilan, saksi, tuduhan, jihad, dan lain-lain. Tentang hukum hal haram dalam masalah makanan, minuman, pakaian, penggunaan harta, dan lain-lain. Begitulah kesempurnaan ajaran Islam, satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjamin kemaslahatan hidup yang hakiki bagi umat manusia. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkannya di atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Quran Surat At-Taubah ayat 33. Lalu, bandingkan saja hal itu dengan ajaran di luar Islam. Anda akan mendapati sebagai ajaran yang sangat terbatas sekali, yang hanya mampu menyertai pemeluknya di dalam tempat-tempat peribadatan mereka saja. Di luar itu, ajaran agama mereka absen dan tak mampu memberikan tuntunan dan petunjuk secara detail terhadap permasalahan kehidupan mereka.
Demikianlah sebagian dari sekian banyak dari bukti-bukti kebenaran Islam. Simak pula pembahasan tentang bukti-bukti kebenaran Islam bagian kedua dalam tayangan video selanjutnya insyaallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a warzuqan thayyiban wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.